Perkenalkan, aku Eka, aku Desa. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke suatu organisasi yang berbentuk UMKM yang berada di Desa Tajen. Bye-bye. Desa Wisata Tajen di Kecamatan Penebol, Tabanan. Bukan cuma tempat wisata kuliner, tetapi juga dikelola seperti sebuah organisasi. Pengelolanya menyediakan tempat untuk UMKM lokal berjualan, sekaligus mengatur dan juga mengawasi semua kegiatannya agar tertib, nyaman, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik semuanya, jadi kali ini kita sudah bersama Bapak Kepala Ketua Pokdarwis dari Desa Wisata Tajen. Om Swastiastu, selamat datang di Desa Wisata Tajen. Perkenalkan nama saya Gusti Madedijo. Saya Ketua Pokdarwis Desa Wisata Tajen dan adik-adik dari Undisa kebetulan bisa hadir di Desa Wisata Tajen untuk membantu mengembangkan Desa Wisata Tajen. Baik Bapak, di sini kita ingin sedikit bertanya tentang seputaran pengelolaan organisasi di sini, terus bagaimana kerjasama tim di sini, lalu tentang cara penanganan jika terjadi suatu konflik, dan juga bagaimana modus kerja di Desa Wisata Tajen ini. Dari awal kita merintis Desa Wisata Tajen ini dengan menggabungkan UMKM, karena sistem yang kita pakai bukan sistem bisnis, tapi untuk mengembangkan Desa Wisata Tajen ini kami gabungkan UMKM yang ada di Desa Tajen. Terus kan seperti yang kita ketahui nih Pak, Ya. Desa Wisata Tajen ini kan sudah dikenal oleh banyak orang dan juga ramai pengunjung. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat di sini tentang keberadaan Desa Wisata Tajen? Kebetulan di Desa Wisata Tajen ini kita didukung oleh semua masyarakat dan semua lini yang ada di Desa Tajen, termasuk dari adat, subak, dan masyarakat di Desa Tajen mendukung adanya Desa Wisata Tajen. Terus saya ingin tanya Ya. tentang bagaimana cara Bapak mengelola Desa Wisata Tajen ini agar anggota dan juga pegawai di sini tetap merasa nyaman. Yang pertama, kita pakai sistem yang lain daripada desa-desa wisata yang lain, karena satu, dari awal kita pakai UMKM yang ada, sedangkan dalam pengolahan desa wisata yang ada di Desa Tajen ini melibatkan BUMDes, lembaga desa, dan seluruh masyarakat. Dan yang paling penting yang kita pakai sistem yang sini adalah sistem per item, di mana kita buat sistem per item seperti ini untuk biar di Desa Wisata Tajen ini transparan, betul-betul transparan, dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Terus Pak, bagaimana cara Bapak untuk memotivasi karyawan di sini agar tetap aktif dalam mengembangkan Desa Wisata ini? Sebenarnya untuk masalah karyawan, kita bukan ada masalah di karyawan, karena kita melibatkan setiap UMKM itu membentuk suatu karyawan, dan sistem yang kita pakai di sini juga sistem bukan membentuk karyawan, tapi mengajarkan semua UMKM itu bisa melayani tamu yang bisa datang ke Desa Wisata. Bagaimana pembagian tugas dan juga pengumpulan keputusan membuat ini? Kalau pembagian tugas dalam sistem Desa Wisata Tajen ini agak lain juga sedikit, sebab kita pakai kayak piket, itu bukan mempekerjakan, tapi untuk bisa bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab dan rasa memiliki dalam usaha ini. Terus apakah ada masalah yang paling sering terjadi
Masalah sebenarnya tidak ada, tapi dalam pelayanan karena kita melibatkan masyarakat dan UMKM, itu pasti ada masalah dari tamu karena satu ada tamu yang pingin healing dan ada yang karaoke, itu pasti ada masalahnya. Tapi kita coba mencari solusi yang terbaik. Kalau umpamanya kayak tamunya pinginnya healing, sunyi, ingin menikmati, kita sediakan tempat. Kalau ada tamu yang pingin karaoke, kita sediakan tempat Oh, juga. ada tempat karaoke. Ya. Terus jika ada pegawai yang merasa stres atau gimana ya? Tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Apa yang dilakukan? Biasanya kalau ada pegawai atau tenaga dari UMKM kita yang tidak nyaman, kita tetap duduk bersama dan melakukan komunikasi secara intens. Dan sebab kita juga mengajarkan keramah tamahan, kejujuran, dan bagaimana cara melayani tamu sesuai dengan yang ada di pedesaan. Memang kita ini bukan standar di hotel, bukan standar di restoran, tapi melayani tamu dengan cara di pedesaan. Biar tamu itu datang merasa kayak di keluarga aja. Terus apakah menurut Bapak itu kerjasama tim di sini itu dapat mempengaruhi kualitas pelayanan? Sangat-sangat mempengaruhi. Tim-tim yang kita bentuk seperti ini, saya juga salut dengan tim-tim kita. Apa sebab salut? Dari sekian UMKM jadi satu tim dan bisa kerjasama seperti ini. Kalau Tiang lihat dengan pengalaman Tiang sendiri, sulit rasanya membentuk seperti ini, tapi karena Tiang salut dengan tim-tim UMKM bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana cara menjaga pelayanan agar tetap dan juga jujur kepada wisatawan? Dalam pelayanan, apa yang Tiang bilang tadi, kita tetap mengajarkan anak-anak dari yang bisa membantu di desa wisata ini dengan keramah tamahan, terutama dengan kalau bahasa Inggrisnya biar ada greeting gitu loh, greeting dari awal, biar ada first impression dan last impressionnya di desa wisata Tajian. Tetap kita mengajarkan seperti itu. Terakhir nih Bapak, apa harapan terbesar Bapak dalam perkembangan desa wisata ini? Kalau Tiang lihat desa wisata Tajian ini kan bukan di kuliner saja. Kita juga mengembangkan akomodasi, mengembangkan aktivitas, dan juga mengembangkan desa wisata budaya seperti ada tari-tarian, ada desa wisata agronya juga di sini. Itu harapan Tiang kalau bisa nanti semua berjalan sesuai dengan harapan, agrowisatanya, desa wisata budayanya, akomodasinya, kulinernya, dan aktivitasnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang yakin masyarakat di desa Tajian akan tetap mendukung karena semua akan kembali ke masyarakat. Saya juga ingin bertanya tentang sistem pembagian tugas di desa wisata ini. Di dalam mengembangkan desa wisata Tajian, kita ada pembagian tugas seperti ada koordinator di kuliner, ada koordinator di homestay, ada koordinator di media, dan ada juga koordinator di aktivitas. Semua itu didukung oleh lembaga desa dan BUMDes, karena ini satu-satunya usaha desa wisata yang dinaungi oleh BUMDes, dan tugas-tugas itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti di kuliner ada koordinatornya, di homestay ada koordinatornya, di media juga ada koordinatornya, dan di aktivitas juga ada koordinatornya. Tapi walaupun banyak koordinator itu, tapi dalam menjalankan usaha desa wisata ini tetap
ada di bawah naungan desa Tajan. Karena desa Tajan tidak bisa berbisnis, maka desa wisata Tajan dinaungi oleh BUMDes. BUMDes yang punya badan hukumnya. Nah, itu bagian tugasnya. Tapi untuk papahan hasil yang kita dapat dari desa wisata Tajan, termasuk di kulinernya, di homestay-nya, di aktivitasnya, tetap kembali ke masyarakat sesuai dengan papahan yang mereka dapat, seperti berapa persen ke Subak, berapa persen ke Subak Abian, berapa persen ke desa wisata Penunjang, berapa persen ke Subak Cepik, Subak Tajen dan Adat Tajen. Semua itu sudah ada pembagiannya, pembagi hasilnya ya. Seperti itu, tapi ini dijalankan oleh oleh BUMDes ya, karena BUMDes yang punya badan hukum ya. Mungkin itu aja yang kita tanyakan Bapak terkait dengan sistem pengelolaan organisasi di desa wisata ini. Terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak adik-adik, nanti jangan juga kapok ke desa wisata. Mari kita bantu desa wisata Tajen untuk berkembang yang lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih baik. Baik, di sini kita mau melanjutkan wawancarai salah satu pelaku UMKM di desa wisata. Kita sudah bersama Ibu Desa Fania. Saya salah satu pengelola pelaku pengelola lapak di sini, yaitu lapak Lakla ini sama bakso. Baik, langsung saja Ibu. Jadi di sini kita mau menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana hubungan kerja antar pegawai di sini? Hubungannya baik, malah kayak keluarga hubungannya. Baik, yang selanjutnya apa perubahan yang paling Ibu rasakan semenjak bekerja di sini? Perubahannya yaitu banyak. Jadi adik saya punya penghasilan buat bantu-bantu di dapur, buat ya bantu-bantu ini suami dah. Penghasilan. Ya, penghasilan. Baik, yang selanjutnya apakah ada tantangan terbesar yang Ibu hadapi semenjak bekerja di sini atau saat bekerja di sini? Ada waktu pas rame atau tamu-tamu komplit. Pas weekend gitu ya? Ya, Sabtu Minggu. Yang selanjutnya apa yang membuat Ibu betah bekerja di sini? Yang membuat betah di sini selain dapat uang, juga di sini saya banyak punya keluarga, jadi ya punya banyak teman. Kayak rekan kerja yang sama kayak keluarga. Ya, itu dah. Jadi kadang tamu itu kita lama datang. Rilis sekarang Ya. langsung berani. Ya, betul. Nah, baik, yang selanjutnya apa yang membuat Ibu semangat dalam bekerja di sini? Kayak motivasi. Yang bikin semangat itu yang pas waktu tamu-tamu rame itu, selain otomatis kan pendapatannya jadi bertambah. Itu banyak orderan juga masuk. Baik. Selanjutnya, apakah di sini sesama pegawai itu saling membantu di saat ramai pengunjung? Ya pasti, karena di sini sistemnya sistem kekeluargaan yang dipakai, jadi saling membantu antara satu sama yang lain. Mana yang tidak bisa cepat dirinya tidak, yang tidak ada komplain dari kami. Ya, Lalu, apakah Ibu bisa menyampaikan pendapat atau saran kepada ketua di sini? pendapat saya tentang ketua di sini itu cuman itu aja, untuk ditambah lagi gazebo biar tamu yang datang dari jauh itu biar nggak kecewa, nggak ada tempat itu gitu kalau pas rame gitu. Lalu, apakah pernah terjadi masalah atau salah paham antar pegawai di sini, konflik? Ya pasti pernah lah, siapapun yang bekerja pasti punya masalah, tapi kan kembali lagi ke ininya, kita ajak duduk bersama.
Baik. Kalau ada masalah saat bekerja itu bagaimana cara karyawan di sini untuk menyelesaikan permasalahan Ya, tersebut? yaitu tadi dengan duduk bersama, komunikasi, setiap masalah itu pasti kan ada jalan keluarnya. Komunikasikan gitu ya. Bu? Ya, Lalu, apakah ibu pernah merasakan capek atau kelelahan saat bekerja dan di saat kondisi seperti apa? ya pastinya pada waktu kredit tamunya tidak sabaran menunggu atau banyak orderan itu kan kadang apinya yang kayak di lakwa itu apinya kadang-kadang kena udara aja, kena angin, jadinya kan ini proses pembuatannya yang lambat, jadi itu yang Penghambat gitu. ya aku tamunya komplain jadinya. Selanjutnya, hal apa yang ibu lakukan saat ibu merasa stres atau lelah bekerja? Hal yang saya lakukan saya membuat ini mengajak anak-anak saya jalan-jalan Selesai bekerja ini ya ya. pulang dari bekerja dan terutama nonton drakor tidak Drakor. Lalu, apakah menurut ibu komunikasi yang baik itu dapat membuat pekerjaan jadi lebih mudah? ya karena dengan adanya komunikasi setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara ibu tetap ramah kepada pengunjung saat bekerja walaupun saat ramai? Ya dengan greeting, ngucap selamat pagi atau selamat datang, dengan ngajak ngobrol lagi. Lalu yang terakhir, menurut ibu apa yang masih perlu diperbaiki di desa wisata ini? Kayak masukan saran. Ya seperti yang itu tadi, karena di sini tempatnya masih terbatas, kurangnya ada gazebo karena sudah di saat tamu rame, kadang tamunya pada minggu nggak dapat tempat duduk, gitu kan. Waiting list. Ya. Atau pada waktu order karena rame kan jadinya ya. Nah baik, itu dia tadi sedikit wawancara kita kepada salah satu pelaku UMKM Desa Wisata ini sama Bu Desa. Terima kasih Bu karena sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Semoga info yang saya berikan bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih. Dan ditunggu kunjungannya ke sini ke Desa Wisata dan saran saya dipromosikan lagi ke Ya, teman-temannya tentu. untuk datang. Baik. Sedikit wawancara kita dengan Ketua Darwis dan salah satu pelaku UMKM Desa Wisata. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Kami ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.